Mengantisipasi korban jiwa, pemerintah Kota Jambi robohkan pagar tembok SMK Negeri 1 Kota Jambi yang rawan runtuh. Bocah 4 tahun ditemukan tewas membusuk di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Satlantas Polres Batanghari tindak 32 truk batubara yang melanggar aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 6 Oktober 2024. Dan selain 3 topik utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Nastasya Laga. Dan saya Umil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, saudara pemerintah Kota Jambi langsung merobohkan pagar tembok SMK Negeri 1 Kota Jambi yang rawan runtuh. Hal ini bertujuan untuk menghindari peristiwa serupa seperti yang terjadi beberapa hari lalu. Pemerintah Kota Jambi bertindak cepat atas peristiwa ambruknya pagar tembok sekolah yang menimbulkan korban jiwa. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi langsung menurunkan alat berat. Bekas reruntuhan pagar tersebut langsung dibersihkan menggunakan alat berat. Kemudian, pagar tembok yang dianggap rawan runtuh juga dirobohkan untuk menghindari peristiwa serupa yang terjadi beberapa hari lalu. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan, ini merupakan musibah yang tidak terduga. Diharapkan masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah saat hujan lebat turun. Kalau tidak segera kita tangani, maka akan membahayakan siapapun yang akan melewati jalan yang tadi saya sampaikan di samping pagar SMKN ini. Maka tadi sudah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, juga dengan Dinas PU Provinsi Jambi, ya, untuk menyelamatkan warga yang kira-kira nanti melintas di daerah sini. Maka tembok yang memang rada miring itu sudah langsung kita ambrukkan sekalian, sekaligus membersihkan sisa puing-puing tembok yang runtuh ini. Sesuai dengan peraturan Wali Kota Jambi terkait penanganan bencana, korban yang terkena runtuhan pagar tembok tersebut akan diberikan santunan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Warga RT 27 Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin digegerkan dengan penemuan mayat balita 4 tahun. Sebelum ditemukan tewas, balita tersebut dikabarkan hilang selama sepekan terakhir. Seorang bocah berusia 4 tahun berinisial P ditemukan tewas di bawah gardu listrik di RT 27, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi pada Minggu siang, 6 Oktober 2024. Kondisi bocah tersebut sudah membusuk dengan kepala yang tinggal tengkorak. Penemuan mayat ini sontak membuat geger warga sekitar. Warga berkerumun menyaksikan proses olah TKP dan evakuasi yang dilakukan oleh tim Inafis Satreskrim Polresta Jambi. Menurut Camat Danau Sipin Efrin, bocah tersebut sudah menghilang sejak minggu lalu. Namun awalnya ia dikabarkan hilang di sekitaran drainase di kawasan tersebut. Untuk kasus ini ada laporan yang diterima oleh baik itu pihak kelurahan dan disampaikan oleh pihak kecamatan. Sebenarnya kita juga dari mulai hari Senin kemarin laporannya masuk, kita sudah mencari anak ini. Karena informasi yang kita dapat bahwa sebelumnya anak ini juga bermain di apa namanya drainase. Jadi mencoba cari untuk mencari tempat-tempat yang mana kira-kira airnya itu terus sampai ke Danau Sipin. Polisi masih menyelidiki penemuan mayat bocah 4 tahun tersebut. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bayang Manggurai Jambi untuk diautopsi. Kalau dugaan saat ini ditemukan pada saat ini kan korban sedang di dalam gardu ya, sengat listrik di dalam gardu. Ada laporan polisi kehilangan orang hilang? Ada. Pada tanggal 30 laporannya, hilangnya tanggal 29 di hari Minggu.
Dan pada saat tanggal 30 hari Senin begitu melapor ke Polsek, kita melakukan pencarian penyisiran di sekitaran rumah korban dan di seputaran lokasi, termasuk jalan sepanjang jalan sampai ke Simpang Pule sana. Kini polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mencari penyebab kematian anak balita tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kepolisian Resor Kota Jambi menetapkan 5 orang remaja sebagai pelaku perundungan terhadap salah satu siswa SMP di Kota Jambi. Penetapan itu dilakukan setelah korban melayangkan laporan ke Satreskrim Polresta Jambi. Satreskrim Polresta Jambi menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus perundungan siswi SMP di Kota Jambi yang sebelumnya sempat viral di jejaring media sosial. Kelima orang tersangka itu yakni berinisial AG 16 tahun, AW berusia 12 tahun, AZ 16 tahun, AO 14 tahun, dan DW 12 tahun. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Marhara Tua Siregar mengatakan, peristiwa ini terjadi dikarenakan adanya selisih paham antara korban dan salah satu tersangka. Mereka nekat melakukan perundungan kepada korban hingga video perundungan itu viral di jaring media sosial. Kini 5 orang remaja tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski ditetapkan sebagai tersangka, kelima pelaku anak ini tidak ditahan karena syarat penanganan adalah usia tersangka harus di atas 14 tahun dan ancaman pidananya harus di atas 7 tahun. Polresta Jambi. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk rangkaian dan lanjut dari perkara kekerasan terhadap anak. Untuk penetapan tersangka anak sudah kita lakukan. Kita sudah menetapkan 5 orang, tadi sudah dijelaskan dengan Bapak Kapolres, yaitu inisial G, inisial AW, inisial AZ, inisial AO, dan inisial D. Berdasarkan peraturan perjalanan, selanjutnya anak tersebut wajib lapor ke Polresta Jambi dan kita akan melakukan diversi. Setelah diversi, kita akan koordinasi dengan jaksa untuk melakukan transfer dan bantuan. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan pasal 76C Jungto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2015 tentang perlindungan anak. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polda Jambi kembali menambah jumlah saksi dari korban untuk memperkuat pemberkasan kasus varian job Universitas Jambi. Saat ini 11 saksi dari korban sudah diperiksa polisi. Pasca penetapan 4 tersangka, penyidik mulai melengkapi berkas perkara kasus varian job Universitas Jambi. Polisi terus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum agar kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus varian job ini rampung. Pada prosesnya, polisi kini sudah menambah jumlah saksi dari pihak korban. Kini polisi telah memintai keterangan 3 orang saksi baru agar memperkuat kasus tersebut. Sementara terkait pihak agensi, Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jambi masih menunggu penyelesaian kasus 4 tersangka. Tersebut sesuai dengan petunjuk yang sudah kami terima berdasarkan hasil koordinasi, ada tambahan saksi yang harusnya diperiksa seluruh saksi dalam hal ini korban. Kami belum bisa menghadirkan seluruh saksi. Ada beberapa yang sudah kami periksa, tambahan saksi yang belum pernah diperiksa untuk memperkuat perkara yang kami tangani. Sebelumnya, Mabes Polri mengungkap tindak pidana perdagangan orang pada program varian job di luar negeri. Sebanyak 1.407 mahasiswa dari 33 universitas termasuk Universitas Jambi diberangkatkan. Namun sayangnya, mereka dipekerjakan secara non-prosedural atau eksploitasi. Sementara itu, penyidik Subdit 4 Renakta Polda Jambi akhirnya menetapkan 4 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus varian job di Jerman. Keempat tersangka tersebut yaitu SS, SW,
RA dan Y yang merupakan dosen di Universitas Jambi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 orang karyawan PT KTN Kota Jambi diringkus tim unit Reskrim Polsek Jambi Timur. Ketiganya nekat menjual barang tanpa sepengetahuan perusahaan sehingga perusahaan merugi belasan juta rupiah. MY, MT, dan A yang merupakan warga Kabupaten Bor Jambi terpaksa berurusan dengan polisi usai dilaporkan oleh PT KTN ke Polsek Jambi Timur. Ketiga karyawan PT KTN ini diringkus di rumahnya usai menggelapkan barang perusahaan. Ketiganya menjual barang perusahaan berupa 5 gulung kawat tembaga yang bernilai kurang lebih 16 juta rupiah ke seorang penadah berinisial HB yang juga telah ditangkap polisi. Dari pemeriksaan tersangka, para pelaku nekat mencuri didasari oleh kebutuhan ekonomi. Para pelaku baru 1 kali melakukan hal tersebut. Kita tetapkan 3 orang tersebut menjadi tersangka dan kita lakukan penahanan di Polsek Jambi Timur. Kemudian dalam hal ini karena ada beberapa barang yang diindikasikan digelapkan itu berupa 5 gulungan tembaga, selanjutnya kita lakukan penyelidikan lanjutan untuk terkait dengan penadahnya. Nah, jadi kemarin juga sudah kita amankan penadahnya atas inisial HB. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman penjara 4 tahun kurungan penjara. Sedangkan sang penadah dijerat dengan pasal 480 tentang penadah barang curian dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Meski dilarang melintas di jalan umum, namun truk batubara masih saja terus melintas di malam hari. Demi menegakkan aturan tersebut, Satlantas Batanghari terus berupaya menindak kendaraan truk batubara yang saat ini sudah mencapai puluhan pelanggar. Satlantas Polres Batanghari menyampaikan, hingga saat ini belum ada aturan terbaru dari pemerintah Provinsi Jambi terkait izin operasional angkutan batubara untuk melintasi jalan nasional. Namun dalam beberapa pekan ini, masih banyak angkutan batubara yang nekat melintas di jalan nasional, khususnya yang ada di Kabupaten Batanghari. Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah berupaya mengimbau dan melakukan tindakan tilang, serta kendaraan yang kedapatan melintas dan kendaraan yang dekat mulut tambang langsung diminta untuk putar balik. Sejauh ini, pihaknya telah melakukan sanksi tilang untuk 32 angkutan batubara yang melanggar di wilayah hukum Polres Batanghari. Sementara itu, Satlantas Polres Batanghari terus meminta kepada seluruh sopir angkutan batubara untuk dapat tertib dan mengikuti aturan yang berlaku. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, PJS Gubernur Jambi Sudirman hadiri tasyakuran pelantikan Rocky Chandra sebagai anggota DPR RI. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, mewakili pemerintah Provinsi Jambi, pejabat sementara Gubernur Jambi Sudirman secara resmi menghadiri tasyakuran pelantikan Rocky Chandra sebagai anggota DPR RI Dapil Jambi periode 2024-2029. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menghadiri tasyakuran anggota DPR RI Rocky Chandra yang diselenggarakan di kediaman pribadinya.
Acara tersebut digelar sebagai wujud syukur dan rasa terima kasih Rocky yang telah dilantik sebagai anggota DPR RI Dapil Jambi periode 2024-2029 pada 1 Oktober lalu. Sudirman mengatakan, mewakili pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan selamat dan sukses kepada Rocky yang telah berhasil mendapatkan mandat untuk mewakili masyarakat Provinsi Jambi duduk di Senayan. Rocky diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan mampu memberikan manfaat bagi daerah. Sudirman mendorong Rocky dapat membangun kerjasama yang baik dengan 7 anggota DPR RI lainnya dari total 8 wakil rakyat Dapil Jambi untuk mengupayakan hadirnya program pemerintah pusat di daerah. Kerja nyata seluruh anggota DPR RI termasuk 4 anggota DPR RI Dapil Jambi sangat diharapkan dalam upaya memaksimalkan percepatan pembangunan. Pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara kami Rocky Chandra yang sudah terpilih menjadi anggota DPR RI dan dilantik kemarin tanggal 1 Oktober. Semoga beliau bisa melaksanakan tugas dengan baik, sehat, selalu amanah dalam menjalankan tugas. Kita berharap karena beliau adalah Dapil Provinsi Jambi, kiranya bisa juga secara optimal bersama dengan rekan-rekan yang lain, 8 anggota DPR RI dari Provinsi Jambi dan 4 anggota DPD RI bisa memberikan kontribusi yang konkret dan nyata bagi pembangunan Provinsi Jambi. Rocky Chandra resmi menduduki posisi anggota DPR RI periode 2024-2029 Dapil Jambi dari Partai Gerindra. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Memastikan kerjasama harus selaras dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, Pejabat Sementara Gubernur Jambi Sudirman pimpin rapat rencana investasi Hanha Industri yang berniat untuk menjadikan Danau Sipin sebagai destinasi wisata air kelas dunia. Penjabat Sementara Gubernur Jambi Sudirman secara resmi memimpin rapat dengan perusahaan asal Korea Selatan Hanha Industri yang telah menjalin komitmen bersama pemerintah Provinsi Jambi untuk menjadikan Danau Sipin sebagai destinasi wisata air kelas dunia. Rapat terbatas yang dihadiri pihak Hanha secara virtual tersebut diselenggarakan di ruang rapat Sekda Kantor Gubernur Jambi. Sudirman mengatakan rapat ini dilakukan pemerintah untuk mematangkan kesesuaian regulasi maupun teknis dalam rencana investasi yang akan dilakukan perusahaan swasta asing tersebut. Memastikan keberlanjutan kerjasama telah selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, yakni tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri sangat dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Sudirman menekankan rencana kerjasama yang dilakukan pemerintah provinsi bersama Hanha Industri masih dalam tahap prakarsa sebelum penjajakan lebih lanjut dan sepenuhnya akan berdasarkan hasil evaluasi dan keputusan dari pemerintah pusat. Sudirman mendorong pihak Hanha untuk juga melibatkan masyarakat sekitar termasuk pemerhati lingkungan Danau Sipin sebelum melakukan rencana kerja. Dari kondisi objek yang akan dikerjasamakan terkait dengan Danau Sipin, maka di sana kan ada 3 kewenangan ya. Pertama ada pemerintah pusat, BWSS wilayah 6 Jambi, kemudian ada pemerintah provinsi dan juga ada pemerintah kota, termasuk dalamnya juga ada lingkungan masyarakat karena ada 25 keramba di sana yang sudah dikelola oleh masyarakat. Danau Sipin merupakan salah satu kawasan wisata air di kota Jambi yang memiliki total luas area lebih kurang 110 hektar. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, musim hujan saat ini masyarakat diminta untuk menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari infeksi virus karena berbagai kasus penyakit ditemukan seperti ISPA, diare, dan juga DBD. Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk waspada serangan berbagai penyakit pada musim hujan. Ini merujuk dengan tingginya kasus yang ditemukan, baik itu di puskesmas maupun rumah sakit.
Terhitung Januari hingga akhir September 2024, ada 20.811 kasus ISPA di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Selain ISPA, Dinkes juga meminta warga untuk mewaspadai penyakit diare, yang kasusnya mencapai 3.194. Penyakit diare disebabkan adanya infeksi virus yang terkontaminasi pada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kemudian penyakit lain yang harus diwaspadai yakni demam berdarah Dengue atau DBD. Kasus yang kerap menyerang anak-anak ini tercatat ada 107 kasus di Kabupaten Muaro Jambi hingga akhir September 2024 lalu. Harus diperhatikan adanya penyakit saluran pernafasan pastinya akan meningkat, kemudian diare. Nah, ini sudah mulai bergeser ke arah penghujan, jadi untuk seluruh masyarakat Jambi yang perlu diperhatikan itu adanya genangan air nanti yang beresiko kemungkinan akan adanya jentik-jentik nyamuk. Menurut Aryani, suhu serta kelembapan yang lebih rendah menyebabkan virus dan bakteri lebih mampu bertahan hidup. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diminta untuk menjaga pola makan, berolahraga yang aktif dan waktu istirahat yang teratur, agar imunitas tubuh selama musim hujan tetap terjaga. Masyarakat juga diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan, agar terhindar dari nyamuk Aedes aegypti yang jadi penyebab DBD. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Meningkatkan peran wanita dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam membangun jiwa wirausaha, menjadi kegiatan sehari-hari Harlina, Sang Kartini Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di daerah. Persoalan kesetaraan gender hingga saat ini masih menjadi isu sensitif yang terjadi di tanah air, bahkan di dunia. Adanya ketimpangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan menjadi problem klasik yang memunculkan permasalahan gender di berbagai wilayah. Pemerintah baik dari tingkat pusat hingga daerah, dengan dibantu berbagai pihak, terus berupaya untuk meminimalisir kesenjangan gender ini. Seperti yang dilakukan Harlina, seorang Kartini inspiratif dari Provinsi Jambi, meningkatkan peran wanita dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam membangun jiwa wirausaha. Menjadi kegiatan sehari-harinya sejak puluhan tahun lalu, sejak mulai melebarkan peran dari dunia pendidikan. Telah dipercaya menahkodai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau Ketua DPD IWAPI Provinsi Jambi sejak tahun 2019. Harlina terus mengajak wanita-wanita daerah untuk berani mengembangkan diri melalui potensi yang dimiliki. Harlina mengungkapkan masih munculnya rasa kurang percaya diri dari kaum Hawa, serta adanya kungkungan dan paradigma negatif dari kaum Adam, menjadi rintangan dalam mengoptimalkan kesetaraan perempuan. Namun begitu, Harlina menilai kondisi tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi wanita untuk bisa unjuk diri dalam mewujudkan kesuksesan. Berani memaksimalkan kemampuan entrepreneur secara mandiri akan memberikan dampak yang baik bagi keluarga maupun lingkungan. Kalau memang kita ingin bersaing, terutama dalam dunia entrepreneur bisnis itu kita ingin merambah nasional, kita jangan lagi berbicara tentang gender. Kalau bisnis ini harus laki-laki, kalau bisnis ini harus perempuan. Harapan terbuka sangat besar. Malah ini yang ditunggu sebenarnya, tapi terkadang ada wanita-wanita ini masih rasa kurang percaya diri. Terus kalau kita lihat gender, tetapi tidak kalau saya bicara jujur, tidak ikhlasnya dari pihak laki-laki. Meminimalisir diskriminasi berdasarkan gender sangat membutuhkan peran serta seluruh pihak dalam upaya mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Kota Sungai Penuh tekankan kepada seluruh paslon untuk tidak libatkan ASN dalam kampanye. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam segmen menuju Pilkada 2024. Sekda kembali mengingatkan ASN di lingkup Pemkab Polri Jambi untuk menjaga netralitas pada Pilkada 2024. Sekda menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terlibat mendukung pasangan calon. Masa kampanye yang tengah berlangsung, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono kembali mengingatkan aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Muaro Jambi untuk menjaga netralitas. Sekda menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada aparatur yang kedapatan melanggar ketentuan dalam keberlangsungan pilkada. Ada 3 sanksi yang dapat diberikan kepada ASN yang tidak netral, yakni penurunan jabatan, pembebasan jabatan, dan pemberhentian sebagai aparatur sipil negara. Netralitas ASN pada pilkada juga diatur secara detail, hingga pada penggunaan media sosial. ASN dilarang membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung dalam grup akun pemenangan peserta pilkada. ASN supaya kita profesional, tidak memihak, dan tidak ikut-ikutan dalam kegiatan pemilu ini. Hukuman terberat kalau itu bisa dibuktikan, itu bisa jadi ada pemberhentian dengan hormat sebagai ASN. Selain ASN, Sekda juga mengingatkan kepada para tenaga honorer untuk menjaga profesionalisme serta netralitas. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berkontestan pada Pilkada serentak 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kota Sungai Penuh menekankan kepada seluruh paslon wali kota dan wakil wali kota untuk tidak melibatkan ASN dalam pelaksanaan kampanye. Jika terbukti melanggar, Bawaslu Kota Sungai Penuh akan melakukan penindakan kepada paslon tersebut. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November mendatang, Bawaslu Kota Sungai Penuh menekankan kepada seluruh paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh untuk tidak melibatkan ASN dan kepala desa, serta seluruh pihak yang tidak diperbolehkan ikut dalam politik praktis. Bawaslu Kota Sungai Penuh juga akan memperketat pengawasan jelang pelaksanaan Pilkada serentak dan melakukan pemeriksaan serta penindakan jika salah satu paslon terbukti melibatkan ASN serta unsur yang tidak diperbolehkan dalam politik praktis. Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh Iin Rudiansyah mengatakan, jika salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota melibatkan semua ASN, kepala desa, staf desa, TNI dan Polri, serta semua unsur yang tidak diperbolehkan ikut dalam politik praktis, akan dilakukan pemeriksaan dan akan diproses sesuai dengan peraturan PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bawaslu Kota Sungai Penuh menghimbau kepada seluruh paslon maupun tim kampanyenya untuk tidak melibatkan ASN, kepala desa beserta perangkat desa maupun pihak-pihak yang dilarang dalam proses di tahapan kampanye ini. Dan juga kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kondusivitas keamanan. Bawaslu juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat melaporkan ke Bawaslu Kota Sungai Penuh jika menemukan paslon wali kota yang melibatkan ASN dalam setiap tahapan kampanye. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, seluruh anggota Dewan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terlibat kampanye diminta untuk cuti. Hal ini sesuai dengan PKPU yang berlaku.
Tahapan masa kampanye pada helatan Pilkada Serentak 2024 sudah dimulai dan berlangsung dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. 30 anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur diizinkan terlibat aktif dalam kampanye. Namun wakil rakyat ini tetap diwajibkan mengajukan cuti. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi mengatakan, keterlibatan anggota dewan untuk ikut aktif kampanye dalam pilkada memang sangat dimungkinkan. Hal itu sejalan dengan arah dukungan partai politik yang melekat pada diri setiap anggota dewan. Dan para anggota dewan wajib cuti yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye. Pejabat bersangkutan juga harus memenuhi ketentuan untuk tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur memastikan aturan tersebut ditaati semua pihak yang berkampanye. Pihaknya telah menyurati Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dapat diteruskan ke anggota DPRD agar bisa ditaati. Aturan ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga rasa keadilan. Kendati harus cuti saat menjadi jurkam, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mengetahui pasti bentuk sanksi secara gamblang bagi DPRD yang melanggar. Pasalnya, dalam aturan tersebut tidak merincikan bentuk konsekuensi hukum. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga hari ke-11 berlangsungnya pelaksanaan kampanye pada Pilkada Serentak 2024, Kapolres Muaro Jambi memastikan bahwa kondisi Muaro Jambi aman. Peserta pilkada dapat melaksanakan kampanye dengan tenang. Deklarasi Pilkada Damai telah digelar oleh KPU jelang masa kampanye Pilkada 2024. Dokumen deklarasi juga turut ditandatangani oleh kepolisian dalam bentuk komitmen menjaga seluruh tahapan pengamanan keberlangsungan pilkada. Kepolisian Muaro Jambi terus melakukan pemetaan potensi kerawanan dan menyusun strategi pengamanan di setiap tahapan, terutama pada masa kampanye yang tengah berlangsung. Selama kampanye yang telah bergulir sejak tanggal 25 September 2024 lalu, Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriyawan memastikan kondisi Kabupaten Muaro Jambi aman, tidak ada gangguan yang berarti bagi pasangan calon, baik gubernur dan wakil gubernur, maupun bupati dan wakil bupati dalam melaksanakan kampanye. 261 personil dikerahkan untuk mengawal keberlangsungan pilkada agar berjalan aman, damai, dan lancar. Pilkada tahap kampanye, kami melibatkan 261 personil yang kita libatkan dalam 6 satgas, baik itu satgas preventif, satgas preventif, Kamseltib Calantas, Gakum, Humas, dan Banop. Kegiatan satgas adalah dinamis operasional. Polres Muaro Jambi memonitor kegiatan-kegiatan kampanye, baik itu calon bupati ada 4 pasang maupun calon gubernur. Meski ada perbedaan pendapat dalam pilkada, namun masyarakat diminta untuk mengutamakan persatuan. Kapolres juga mengingatkan kepada personilnya untuk menjaga netralitas pada keberlangsungan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Terdapat daerah yang masuk dalam kategori rawan bencana alam di Kota Sungai Penuh. Hal itu bisa menjadi salah satu kendala bagi petugas dalam mendirikan tempat pemungutan suara atau TPS. Mengantisipasi hal tersebut, KPU Kota Sungai Penuh akan mendirikan TPS rawan bencana di desa terdekat. Di Kota Sungai Penuh terdapat beberapa daerah yang masuk kategori rawan bencana, salah satunya Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Sungai Bungkal, dan Kecamatan Pesisir Bukit. Hal itu bisa menjadi penghambat pada pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November mendatang,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, Jumira Lestari, mengatakan, untuk mengantisipasi jika terdapat suatu daerah yang rawan terjadi bencana alam dan tidak memungkinkan untuk mendirikan TPS, Kota Sungai Penuh akan mendirikan TPS rawan bencana di desa terdekat yang lebih aman. Hal ini dilakukan mengingat beberapa wilayah di Kota Sungai Penuh rawan terjadinya bencana alam seperti bencana banjir maupun tanah longsor. Apalagi kondisi saat ini sedang memasuki musim penghujan. Karena penentuan titik TPS itu juga berbasis koordinat. Jadi jika terjadi bencana itu bisa digeser kalau memang bencana itu tidak memungkinkan ya untuk di desa tersebut bisa digeser di desa terdekat. Sejauh ini rencana pendirian TPS di Kota Sungai Penuh masih berjalan sesuai dengan peraturan dan berharap pelaksanaan pilkada serentak di Kota Sungai Penuh bisa berjalan dengan aman dan lancar. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, akibat kurangnya animo warga untuk melakukan perekaman KTP elektronik, sebanyak 2.737 warga Bungo terancam tidak dapat memilih pada saat Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi di Kabupaten Bungo, ada Muhriandi. Muhriandi, apa yang menjadi kendala sehingga animo masyarakat kurang untuk melakukan perekaman KTP elektronik? Silakan Andi. Baik, selamat sore Omil. Dapat kami sampaikan berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo serta Dinas Dukcapil Kabupaten Bungo, di mana dapat ribuan pemilih pemula maupun pemilih potensial terancam tidak bisa melakukan atau menyalurkan hak suaranya pada pemilu pada tanggal 27 November 2024 nanti. Hal tersebut disebabkan karena sebanyak 2.737 pemilih pemula atau pemilih potensial yang tercatat di dalam DPT sampai saat ini belum memiliki KTP elektronik. Dari hal tersebut, KPU Kabupaten Bungo sampai saat ini terus melakukan sosialisasi bahkan edukasi kepada pemilih pemula maupun pemilih potensial untuk proaktif dalam melaksanakan perekaman KTP baik di Dinas Dukcapil maupun di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Begitu juga dari pihak Dukcapil sendiri juga gencar melakukan perekaman eKTP dengan sistem jemput bola ke setiap kecamatan maupun ke setiap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bungo. Dari data yang kami himpun dari Dinas Dukcapil sendiri, di mana dari awal bulan Mei sebelumnya sampai bulan Oktober bulan ini, Dukcapil Bungo sudah melakukan perekaman eKTP dengan sistem jemput bola dengan jumlah 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Terdapat sebanyak 2.147 warga maupun pemilih pemula ataupun pemilih potensial yang sudah melakukan perekaman eKTP. Namun berdasarkan data dari DP4, di mana DP4 yang diterima pihak KPU maupun pihak Dinas Dukcapil sebanyak 3.018 orang pemilih pemula yang belum melakukan yang sudah data diterima oleh Dinas Dukcapil. Namun terdapat sebanyak 2.737 orang yang belum melakukan perekaman eKTP sampai saat ini. Ini berpotensi ribuan pemilih pemula maupun pemilih potensial yang ada di Kabupaten Bungo tidak dapat melakukan pemilihan hak suaranya di Kabupaten Bungo. Demikian. Ya, Muhriandi, ini sebentar lagi pilkada akan segera dilaksanakan. Apa upaya lain yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bungo sendiri agar target 2.737 warga ini dapat melakukan perekaman KTP elektronik? Muhriandi. Baik. Dari informasi yang kami dapat sampai hari ini Dukcapil Bungo terus gencar melakukan perekaman eKTP dari 17 kecamatan. Dukcapil selalu melakukan sistem jemput bola. Namun kendala yang sering dihadapi Dukcapil sendiri
di daerah, terutama di dusun-dusun, karena mengumpulkan warga cukup susah. Yang kedua, sering terjadinya gangguan sinyal seluler sehingga proses perekaman maupun pencetakan EKTP sering terganggu, sehingga tidak maksimalnya proses perekaman EKTP di daerah yang jauh dari ibu kota Kabupaten Bungo. Kemudian dari untuk perekaman di sekolah-sekolah, sering terjadinya para siswa tidak membawa kartu keluarga syarat untuk melakukan perekaman bagi siswa yang sudah memasuki umur 17 tahun. Kemudian para siswa juga kebanyakan tidak mendapat izin dari orang tua untuk melakukan proses perekaman KTP, sehingga proses perekaman KTP hingga saat ini kurang maksimal, sehingga terjadinya ribuan pemilih pemula maupun pemilih potensial hingga hari ini belum melakukan perekaman KTP. Ini berpotensi bagi warga Bungo tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November nanti. Kalau ini selalu dibiarkan, maka akan mengurangi tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bungo pada pilkada nanti. Demikian, Omil. Ya, di tengah kendala yang dihadapi oleh Disduk Capil Kota Kabupaten Bungo, banyak upaya yang dilakukan oleh Disduk Capil untuk melakukan perekaman KTP elektronik untuk warganya. Terima kasih Mukriyandi atas informasi yang Anda berikan. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, APK dan bahan kampanye paslon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diatur dan difasilitasi oleh KPU. Ada sejumlah ukuran APK yang harus dipedomani. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyepakati ukuran desain alat peraga kampanye atau APK untuk Pilkada serentak tanggal 27 November 2024. Salah satunya ukuran billboard 4x6 meter sebanyak 5 lembar, serta baliho ukuran 3x4 meter sebanyak 5 lembar. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irawan Sunarta, mengatakan, ukuran alat peraga kampanye sudah disepakati oleh License Officer atau LO, serta tim pemenangan calon Bupati Tanjung Jabung Timur. Selain itu, para pasangan calon juga diperbolehkan memasang bahan kampanye, seperti selembaran flyer berukuran 8,25 x 21 cm sebanyak 59.249 lembar, pamflet berukuran 21 x 10 cm, serta poster besar berukuran 40 x 60 cm. Pasangan calon bisa memperbanyak hingga 100% dari jumlah yang difasilitasi KPU. Titik pemasangan APK sudah ditentukan oleh KPU di masing-masing desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten. KPU melarang pemasangan alat peraga kampanye dipaku di pohon, diletakkan di tempat ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan. Proses desain kami sudah bersurat ke setiap pasangan calon untuk menyampaikan desain-desain. Tentu desain itu yang memuat visi misi, nomor urut partai politik. Untuk sementara ini kami sudah menerima beberapa desain, namun masih ada yang kurang desainnya kan. Tentu kami akan konfirmasi kembali sehingga kami bisa serah terima desain tersebut. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur meminta kepada para tim pasangan calon untuk menertibkan alat peraga sosialisasi atau APS, karena nantinya KPU akan memasang APK yang telah didesain dan difasilitasi oleh KPU. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Warga Morabulian Kabupaten Batanghari manfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya anggur. Informasi selengkapnya usai jeda, Saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, Saudara, dalam Jambi hari ini.
Sebanyak 531 atlet karate di Provinsi Jambi mengikuti kejuaraan MKC Open Tournament Championship tahun 2024. Kejuaraan ini guna mencari bibit berprestasi untuk mengharumkan nama Jambi di kejuaraan yang lebih tinggi, baik tingkat nasional maupun internasional. Sebanyak 531 atlet karate dari kabupaten kota di Provinsi Jambi mengikuti Open Turnamen Madrasah Karate Club atau MKC tahun 2024 yang digelar di Institut Karate-Do Indonesia atau INKAI. Kegiatan yang digelar di kawasan Kota Baru ini diikuti atlet karate dari usia 7 tahun hingga 18 tahun, mengikuti 30 kelas dari kategori kata dan komite. Ketua INKAI Jambi Mayor Infanteri Asaf Rizal menjelaskan, selain ajang bagi peserta untuk menguji kemampuan, Open Turnamen ini juga untuk membentuk karakter anak-anak agar saat dewasa dapat lebih mandiri dan dapat menjadi pemimpin di masa depan. Saya selaku Ketua INKAI Provinsi Jambi yang mengucapkan terima kasih banyak mengadakannya Madrasah Karate Club Open Championship tahun 2024 ini yang pertama kali, ya, karena ini merupakan wadah bagi para atlet-atlet karate INKAI ya, untuk dapat menguji kemampuannya setelah berlatih di cabang-cabang atau ranting-rantingnya masing-masing untuk membuktikan sejauh mana ilmu karate tersebut dapat diserap dengan baik. Ketua Umum Forki Rudianto mengatakan, turnamen ini merupakan event tahunan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan setelah berlatih selama setahun. Selain itu juga menyiapkan wadah bagi atlet-atlet berprestasi serta menjadi tolak ukur bagi para pelatih dalam menilai sejauh mana ilmu karate yang diajarkan ke anak didiknya. Saat pembukaan turnamen kejuaraan karate provinsi ini, ditampilkan berbagai macam pertunjukan, mulai dari seni bela diri seperti kata dan komite. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, olahraga sepak bola muncul sebagai salah satu alternatif untuk menjaga generasi muda agar tetap berada di jalur yang positif. Melalui latihan sepak bola mengajarkan anak-anak untuk berdisiplin dan bekerja sama serta mengikuti aturan. Sepak bola telah lama dikenal sebagai olahraga yang tidak hanya menyehatkan fisik, namun juga memberikan banyak manfaat psikologis dan sosial bagi anak-anak dan remaja. Di tengah kekhawatiran meningkatnya angka kenakalan remaja, olahraga sepak bola muncul sebagai salah satu solusi yang efektif untuk menjaga generasi muda tetap berada di jalur yang positif. Melalui latihan sepak bola, mengajarkan anak-anak untuk berdisiplin dan bekerja sama serta mengikuti aturan. Hal tersebut secara tidak langsung membentuk karakter yang kuat dan meminimalisir kecenderungan perilaku negatif pada anak. Hal ini yang dilakukan oleh Sekolah Sepak Bola atau SSB Tunas Patriot yang berbasis di Desa Sekungkung, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Berkat kerja keras para pengurus dan pelatih, SSB Tunas Patriot telah berhasil menciptakan ruang positif bagi anak-anak sehingga menjauhkan mereka dari aktivitas yang buruk. Tujuan kami mendirikan SSB Tunas Patriot untuk menyalurkan hobi dari usia dini dan remaja di bidang sepak bola.
Adapun event yang sudah kami ikut serta itu event Suratin Kabupaten Kerinci dan event forum komunikasi sekolah sepak bola Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. SSB Tunas Patriot juga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa setempat dalam pembinaan remaja melalui sepak bola. Alhamdulillah kami selaku pemerintahan Sekungkung Tambak yang Tinggi sangat mendukung dengan adanya kegiatan SSB yang bertempat di Desa Sekungkung ini. Alhamdulillah setelah terbentuknya SSB di Desa Sekungkung Tambak Tinggi ini banyak perubahan yang terlaksana di Desa Sekungkung Tambak Tinggi ini. Pertama-tama yang masalah kenakalan remaja itu sangat drastis berkurangnya. Hasil yang telah dicapai oleh SSB Tunas Patriot diharapkan mampu menginspirasi sehingga semakin banyak inisiatif serupa di daerah lainnya yang dapat mengarahkan generasi muda untuk tetap berada di jalur positif dan menjauhkan mereka dari berbagai pengaruh negatif di sekitarnya. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Siapa sangka lahan sempit di rumah bisa disulap menjadi perkebunan anggur yang produktif. Seorang warga Muara Bulian, Kabupaten Batanghari sudah membuktikannya. Dengan ketekunan dan pengetahuan yang cukup, budidaya anggur bisa dilakukan di skala rumahan. Tidak ada yang mustahil ataupun sulit dilakukan jika ada niat dan keseriusan. Seperti yang ditunjukkan salah seorang petani anggur di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Wahyu. Sejak 3 tahun terakhir, dirinya menekuni budidaya buah anggur dengan hanya bermodalkan pengetahuan yang diperoleh lewat berbagai media sosial. Semangat dan kemauan yang tinggi membuat Wahyu cukup berhasil mengubah pekarangan rumahnya yang sempit menjadi tempat budidaya tanaman anggur yang produktif. Bahkan, kini tanaman anggurnya telah menghasilkan buah anggur yang manis serta segar. Tidak tanggung-tanggung, jenis buah anggur yang ditanamnya pun cukup unik dari buah anggur yang dijumpai di pasaran, seperti anggur jenis Jupiter, Transfiguration, Gospi, Heliodor, serta jenis anggur impor lainnya dengan bentuk buah yang lebih kecil dibanding anggur biasanya. Oke, budidaya anggur ini sendiri sudah kurang lebih 3 tahun. Awalnya saya coba ingin menanam 2 pohon. Alhamdulillah mulai berbuah, berhasil, akhirnya mulai saya kembangkan lagi. Sekarang ada kurang lebih 30 pohon, bahkan sekitar 20 varian yang saya punya. Yang paling recommended untuk para pemula atau kita yang ingin menanam anggur itu yang anggurnya genjah atau gampang dibuahkan. Contohnya seperti jenis yang sedang berbuah ini jenis Jupiter, ada jenis Transfiguration. Selain menjual buah anggur, Wahyu juga menjual bibit tanaman anggur dengan harga di kisaran Rp100.000 hingga lebih. Dengan media tanaman yang bersifat poros atau memiliki resapan yang baik, sangat mungkin tanaman anggur tumbuh subur sehingga dapat menghasilkan buah yang segar. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lain, saudara, berawal modal Rp300.000, usaha rumah tangga kue bolu di Tanjung Agung Kabupaten Bungo meraup untung jutaan rupiah. Salah satu usaha rumah tangga binaan PKK dan Dinas Perindakop Kabupaten Bungo, kue bolu dan seblak serta basreng di Dusun Tanjung Agung Kecamatan Mukomoko, Patin 7 Kabupaten Bungo, meraup untung 8 hingga 10 juta per bulan. Usaha ini dikenal dengan Bageneh yang merupakan salah satu UMKM baru berumur 3 tahun. Pemilik usaha Suryana Bageneh mengatakan usahanya ini dirintis di awal tahun 2021 dengan modal awal hanya Rp300.000. Setiap hari, Suryana mampu memproduksi bermacam kue kering dan cemilan dengan berbagai varian rasa, seperti seblak pedas, rasa jagung bakar, dan original. Berkat promosi di media sosial, usaha kue bolu, seblak, dan basreng produksi Bageneh semakin terkenal. Ini membuktikan Suryana mendapatkan berbagai piagam penghargaan dan sertifikat. Tidak ketinggalan saat kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Kabupaten Bungo, Presiden Jokowi sempat mencicipi seblak dan basreng produksi Bageneh. Meminjamkan modal dari keluarga. Modal awal tuh memang kami cuma 300-an sih modal, karena kita nggak ada kerja lagi kan. Minjamlah modal sama keluarga. Dikasih modal, dan alhamdulillah kami mulai buka usaha snack kering. Coba tawarkan, pasarkan ke supermarket yang ada di Bungo. Alhamdulillah terjual.
Saat ini masih kalau wilayah Bungo sudah masuk semua. Produksi UMKM Bagana setiap hari terus mendapatkan pesanan, apalagi bulan Oktober ini menjelang HUT Kabupaten Bungo. Pesanan terus meningkat. Suryana berharap kepada Dinas Perindakop agar usaha miliknya bisa diberikan akses untuk memasarkan produk di luar Kabupaten Bungo, seperti memiliki galeri Jambi maupun di provinsi tetangga Sumatera Barat. Sehingga UMKM di Kabupaten Bungo bisa bersaing dengan UMKM lainnya yang ada di Provinsi Jambi maupun di provinsi lainnya. Mukriandi TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Saya Melhayadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.